Oke, kita kita mulai ya. I'm good. I'm feeling good today because I met you. Oke, sekarang kita akan mulai dari yang pertama. Di sini teman-teman kira-kira jawabannya apa? Kita bahas dulu ya buat pemanasan biar teman-teman itu nggak kaget. Otak kita itu nggak kaget, tak bahas dulu. Oke, yang pertama di sini coba teman-teman perhatikan. Di sini ada titik-titik yang berada di tengah. Oke. Terus kalau mau mengerjakan soal ini teman-teman tinggal cek kata kerjanya sudah ada apa belum. Oh, ada nih, yaitu kata recommended. Nah, perhatikan kalau teman-teman ketemu dengan kata kerja yang berbasis recommended, maka teman-teman bisa langsung skip apa sih namanya? Analisanya bisa langsung skip. Terus teman-teman cek di depan recommended ini di belakang recommended ada kata that enggak. Oh, ada. Maka kalau ada itu berarti dia berpotensi menjadi subjunctive verb. Apa itu subjunctive verb? Nah, subjunctive verb itu teman-teman ini sama seperti sebuah kata kerja yang mana dia itu biasanya bersifat urgent, mendesak, penting, rekomendasi, meminta, ataupun bahkan dia memaksa, habis itu diikuti oleh that. Nah, jadi rumusannya ini subjunctive verbnya ya. Yang pertama dia ada verb dulu, habis verb dia muncul that, habis that dia akan muncul subjek. Nah, yang penting ini setelah subjek ini, setelah subjek yang muncul setelah that ini, dia akan muncul sebuah BI. Ya, dia akan muncul sebuah BI. Apa itu BI? BI itu adalah bare infinitive atau kata kerja yang dia itu wajib murni dan masih belum ketambahan apapun. Sehingga semua opsi yang masih ada embel-embel atau penambahannya akan gugur. Yang mana yang Bravo akan gugur duluan karena ini sudah ketambahan ed ya. Oh, belum. Yang Bravo itu belum bisa digugurkan karena di depannya dia menggunakan be dan itu masih asli ya. Nah, yang gugur duluan di sini malah yang ini guys. Yang gugur duluan adalah yang Charlie dulu. Kita ambil yang pasti gugur. Yang di sini Charlie gugur dikarenakan was ini harusnya kita ganti be menjadi kayak yang di atas nih. Oke, itu yang akan membuat dia gugur. Yang kedua yang akan gugur adalah delayed. Delayed ini teman-teman dia akan gugur karena dia sudah ketambahan id. Ya, sudah ketambahan id nih di sini. Oke, yang tersisa adalah si alpha dan di Bravo. Nah, kalau si alpha itu delay, kalau yang Bravo ini jangan sampai teman-teman langsung menyalahkan yang Bravo. Kenapa? Karena kalau misalnya dia dalam keadaan ternyata ini dalam keadaan pasif, berarti dia itu harus menggunakan be kayak gini nih. Jadi tidak bisa langsung delay itu. Ya, jadi kalau kita lihat berarti alpha dan bravo itu sudah cocok tuh ya. Maka teman-teman cek ini karena alpha dan bravo sama-sama aman, maka teman-teman cek dari konteksnya. The committee, ya si committee ini merekomendasikan atau menyarankan bahwa proposal ini proposalnya delay atau proposalnya menunda atau ditunda. Jawabannya ditunda tuh. Nah, kalau ditunda berarti di situ dalam keadaan pasif. Dan kalau dia dalam keadaan pasif maka dia menggunakan be bukan was kayak gini. Sehingga alpha pun akan gugur dari konteks. Jadi kalau misalnya dia tidak dilihat dari segi konteks, alpha dan bravo itu jelas sama-sama aman ya. Aman banget malah alpha aman karena di alpha itu apa sih namanya dia itu sudah verb 1 murni. Yang bravo itu kan udah gak murni yang delete-nya. Nah, ketika ada dua kata kerja bersamaan dalam opsi kayak gini, maka yang terhitung murni itu yang di depan doang. Yang di belakang itu udah nggak masalah. Mau nggak murni, mau murni nggak masalah. Yang penting yang kata kerja pertamanya yang harus murni di sini. B itu kan bentuk murni. Kalau bentuk yang sudah nggak murni dia akan berubah menjadi is, am, are, was, dan were gitu ya. Jadi bentuk asal muasalnya itu apa gitu. Itu yang kita sebut dengan BI. That's it gitu ya. Alright, itu yang nomor 1. Jadi nomor 1 udah langsung ngegas ya. Udah langsung ngegas otak kita. Jadi kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini sama masih dengan soal nomor 1 namanya subjunctive form. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada titik-titik. Umumnya kalau ada soal dengan titik-titik di tengah, teman-teman tinggal cek kata kerjanya. Oh, di sini kata kerjanya menggunakan insist udah ada nih. Terus ada conjunction that di sini dan pasti di sini butuh kata kerja asli lainnya. Maka semua kata kerja yang bukan asli itu akan langsung gugur guys. Harusnya kayak gitu. Ini cara biasa ketika kita menghadapi soal-soal lain. Namun
karena soal ini merupakan soal subjunctive verb, maka kita bisa langsung lihat insist ini subjunctive verb dan di situ sudah diikuti that, berarti setelah that akan muncul that akan muncul sebuah subjek, setelah subjek muncul be atau bare infinitive atau kata kerja yang asli banget tanpa imbuhan apapun. Sehingga semua opsi yang masih ada embel-embel tambahannya akan gugur. Yang mana? Yang pertama akan gugur adalah alpha karena dia is-nya udah nggak murni. Yang murni itu be. Oke. Terus yang kedua yang akan gugur adalah si delta. Delta ini juga gugur karena dia sudah tidak murni juga, guys. Oke, tersisalah Bravo dan Charlie nih. Yang Bravo itu complete, the report complete atau the report be complete di situ. Nah, kira-kira di sini jawabannya apa? Perhatikan di sini. Bravo dan Charlie sama-sama benar, guys. Ya, Bravo dan Charlie sama-sama benar karena kalau di Bravo itu sudah verb 1 murni, nggak ada tambahan apapun, dan di Charlie juga sudah murni nih be-nya. Tidak berubah jadi is, tidak berubah jadi are, am, dan yang lainnya. Berarti teman-teman tinggal cek konteksnya tuh. Dalam konteks ini dia report itu menyelesaikan apa diselesaikan tuh. Jawabannya diselesaikan. Karena di sini subjeknya itu bukan manusia, berarti potentially di sini ini akan membentuk sebuah pasif, ya. Jadi kalau setelah that itu bukan manusia atau bukan pelaku lah ya, walaupun bukan manusia itu bukan pelaku, maka di situ potensially dia pasif, guys. Gitu. Sehingga kalau dia pasif tidak mungkin jawabannya Bravo. Kita lihat nih, kita buktikan bahwa Charlie benar. The manager insist, ngotot atau memaksa report itu diselesaikan, bukan menyelesaikan. Masa ada report menyelesaikan? Ini yang tak bilang tadi. Jika setelah that itu bukan human atau bukan pelaku, maka potensially ini kan bukan pelaku, report itu bukan pelaku, malah dia biasanya jadi objek, guys. Nah, kalau biasanya report ini bukan pelaku dan biasanya jadi objek, maka potensially dia akan berbentuk pasif. Sehingga yang akan menjadi jawaban adalah si Charlie, guys. Jadi bukan di Bravo. Oke, Ica, bukan Bravo, Ica. Alright. Next one. Nomor 3, kira-kira jawabannya apa, guys? Oke. Alright, yang ketiga di sini perhatikan, ini juga sudah lumayan intermediate. Ini adalah rarely, yang mana rarely itu adalah sebuah adverb negatif, dan ketika sebuah adverb negatif muncul di awal kalimat, maka dia akan berpotensi memicu yang namanya inversi. Nah, ketika teman-teman masuk ke dalam inversi, maka teman-teman bisa cek nih di sini. Kalau biasanya subjek itu plus verb, kita balik nih. Kalau sudah inversi, verb plus subjek. Perhatikan juga di sini sudah ada kata kerja bentuk ketiga, ya. Bentuk ketiga berarti kemungkinan yang ada di depannya itu bisa saja perfect, bisa saja dalam bentuk bisa saja dalam bentuk pasif. Tapi kalau pasif kayaknya enggak, karena scene itu di sini sudah memiliki objek. Scene such bla bla bla, stunning natural landscape. Jadi udah ada objeknya, berarti dia dalam keadaan aktif tuh. Nah, kalau misalnya dia dalam keadaan aktif, berarti teman-teman tidak mungkin memilih delta, karena yang delta ini dalam bentuk pasif ketika digabungkan tuh. Oke, itu ya yang pertama. Yang kedua yang akan gugur adalah si alpha. Kenapa? Karena ini polanya masih subject verb. Begitupun juga dengan Charlie, ini masih subject verb. Sementara ini pola dalam bentuk inversi. Sehingga jawabannya pasti Bravo, guys. Gitu ya, aman? Oke, masih aman nih, Bravo. Cek yang nomor 4. Alright. Nah, yang nomor 4, teman-teman perhatikan di sini ada titik-titik yang berada di tengah nih. Kalau ada di tengah, maka teman-teman buru-buru cek kata kerjanya udah ada apa belum. Oh, ada. Yang mana? Will di sini nih. Oke, will affect itu kata kerja yang pertama. Yang kedua di sini ada kata kerja expire. Nah, maka dalam kasus ini kalau dalam sebuah kalimat ada dua verb asli yang muncul, maka teman-teman butuh yang namanya conjunction nih. Nah, conjunctionnya ternyata di sini which, whose, whom, of whom, yang menandakan bahwa ini adalah conjunction miliknya adjective clause
atau relative clause tuh. Sehingga di sini nih kita lihat nih, student-nya ini manusia. Setelah titik-titik muncul sebuah kata benda. Nah, kalau di sini ada manusia dan di belakangnya diikuti kata benda, maka potensially yang paling cocok itu jelas yang whose ya. Pemilikan ya, kepemilikan. Kenapa enggak alpha? Kalau alpha itu guys, ini khusus kata benda. Jadi sebelum which itu harus kata benda selain manusia, artinya non human. Dia gugur duluan tuh. Terus kenapa di sini enggak who? Who ini teman-teman selalu diikuti oleh verb di belakangnya. Jadi contohnya, the man who stands in front of me is bla bla bla. Jadi setelah kata who akan muncul verb. Kenapa enggak of whom aja? Of whom itu hanya digunakan apabila ada sebuah objek menghilang ya. Ada sebuah objek menghilang dan objeknya berbentuk manusia. Di sini teman-teman, expire itu tidak punya objek sehingga tidak mungkin ada penggunaan whom di sini nih guys. Ya. Makanya delta itu langsung juga gugur dan jawabannya adalah bravo guys. Sampai sini aman? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Alright, jadi benar tuh yang tadi udah ada yang jawab nih. Ini benar nih. Kepemilikan ya, karena ada noun. Jadi ciri-cirinya jawaban di sini adalah whose ciri-cirinya. Yang pertama di sini ini biasanya manusia atau seseorang yang hidup atau benda-benda yang hidup kayak kucing atau misalnya gajah, burung dan yang lainnya itu punya kepemilikan. Nah, habis itu setelah titik-titik dia akan muncul sebuah benda yang masih berhubungan. Student itu dengan visa jelas berhubungan. Artinya visa itu bisa saja dimiliki oleh siswa atau siswa itu biasanya juga memiliki sebuah visa. Makanya itu bisa kita langsung gas jawabannya si bravo, kepemilikan. Apa sih maknanya? Kalau which ini teman-teman maknanya yang, who itu juga maknanya yang, terus whom itu juga maknanya yang. Sementara kalau teman-teman cocokin di sini international student yang visa expired kan nggak cocok, yang visa expired. Sementara kalau misalnya yang ini yang whose ini akan bermakna yang titik-titiknya ya. International student yang visanya cocok kan? Nah itu teman-teman juga bisa menggunakan pendekatan itu guys. Jadi untuk yang bravo itu lebih cocok ke whose daripada ke which atau bahkan who. Kalau dipakein who artinya yang doang tuh ya. Oke, udah diupload ke YouTube semua. Teman-teman tinggal cek, ini ada di Izal Edward. Teman-teman cek di situ udah dari tanggal berapa ya? Pertemuan kita yang tanggal 14. Sekarang kan udah tanggal 30 nih. Berarti sudah ada 15 video yang live di YouTube yang udah diupload ke sana guys. Jadi teman-teman tinggal cek dan kalau sudah nyampe sana subscribe lah guys biar kalian itu punya amal dan kebaikan buatku. Oke, gitu ya. Oke, tinggal cek aja teman-teman di YouTube, di sana sudah diupload semua ya. Dan semangat belajar aja. Kalau ada pertanyaan, komen aja di kolom komentar atau teman-teman bisa nanya di di WA juga agak masalah. Alright, nomor 5 teman-teman kira-kira jawabannya apa nih? Lihat soal nomor 5, teman-teman sudah punya kata not until nih. Nah, kalau sudah punya kata not until, berarti ini adalah negative adverb. Nah, kalau negative adverb maka dia potentially akan membentuk sebuah inversi. Sehingga kalau asal muasalnya adalah subjek plus verb, maka dia akan berubah menjadi verb plus subjek. Oke, aman ya sampai sini. Berarti di sini lihat di sini sudah menggunakan verb ed atau verb 3 nih ya. Sehingga di sini kemungkinan besar dia itu akan berubah menggunakan perfect atau enggak menggunakan pasif. Lihat di sini juga menggunakan did the team know their ranking. Oh, ternyata inversinya guys sudah ada di sini nih. Inversinya sudah ada di sini. Berarti kalimat pertama itu kalimat normal. Release itu berarti melepaskan atau meluncurkan atau mengeluarkan. Makanya dulu itu ada sering
misalnya band ungu atau Peter Pan merilis album, berarti meluncurkan album atau mengeluarkan album gitu. Nah, perhatikan di sini karena biasanya mengeluarkan itu adalah manusia ya, sementara di sini adalah kata benda biasa kan, ini tidak bisa melakukan sesuatu kan. Final result itu tidak bisa melakukan sesuatu. Maka potensial dia akan membentuk sebuah pasif. Nah, berarti di sini pasif tuh. Nah, kalau pasif lihat di sini konteksnya apa? Oh, konteksnya di sini adalah past tense. Kalau past tense berarti teman-teman tidak mungkin pakai yang ini. Kalau teman-teman pakai yang ini nanti dia akan jadi perfect dan masih aktif. Delta juga akan jadi perfect dan dia juga masih aktif, ya. Apa bedanya had dengan have? Kalau ini kita sebut past perfect, ini present perfect. Nah, sekarang pilihannya antara were dan was. Resultnya berapa? Resultnya jamak. Kalau jamak teman-teman tidak usah pakai was, tapi pakainya were. Kayak gitu ya. Alright, sehat-sehat pemberi ilmu. Amin. Makasih Kak. Gitu. Semangat ya. Ini kayaknya udah mulai kena flu nih. Thank you for your prayer. Oke, kayak gitu ya. Sampai nomor 5 ada pertanyaan gak guys? Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 6 nih. Alright, di nomor 6 teman-teman coba perhatikan di sini the scientist finding the, ini teman-teman agak upper intermediate ini udah. Materi ini upper intermediate. Menurut teman-teman ini jawabannya yang mana nih? Ini sudah upper intermediate guys. Inversinya bisa di final result nggak sih? Bisa aja. Cuma satunya kan udah kena inversi itu kalimat tadi, yang satunya itu kan sudah kena inversi. Jadi mau nggak mau berarti final resultnya atau kata kerja dari final resultnya yang tidak menggunakan inversi kayak gitu guys. Alright. Oke, perhatikan di sini teman-teman, hati-hati di sini dia menggunakan dua conjunction guys. Nih, di sini the scientist person finding that itu conjunction pertama, if confirm. Nah, if confirm di sini kalau teman-teman ketemu dengan if confirm berarti ini adverbial clause yang sudah di abridgment, namanya abridgment, sehingga tersisalah conjunction dan menggunakan verb 3. Nah, verb 3 ini berarti dia dalam keadaan pasif. Jika dikonfirmasi, berarti kalau jika dikonfirmasi, keadaan ini belum dikonfirmasi. Ini hanya atau jikalau dikonfirmasi, maka bla 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 current theory climate change. Dia akan gitu kan. Dia ini present finding that gitu. Jika dikonfirmasi dia akan men-challenge atau kayak menantang atau akan mengoreksi teori-teori terbaru kayak gitu guys. Nah, karena di sini ada if berarti dia juga akan menunjukkan sebuah pengandaian. Dia akan gitu. Cuma karena kejadiannya ini masih di dalam konteks masa lalu, untuk mengandaikan masa sekarang atau masa depan, maka yang paling cocok kita menggunakan CS tipe kedua. Kenapa? Kalau Kalau CS tipe 1 guys, itu pengandaiannya itu untuk masa depan. Sementara kalau CS tipe 2 itu pengandaiannya untuk masa sekarang. Contohnya kayak gini. Jika dulu aku belajar dengan giat, dulu aku pasti sudah jadi profesor. Kapan itu yang jadi profesor? Sekarang. Karena pengandaiannya, penyesalannya di masa lalu. Sehingga efeknya pasti masa sekarang. Dan nomor 6 ini adalah jika, gini, dia dibilangkan, scientist mempresentasikan atau menunjukkan finding yang jika dikonfirmasi. Berarti ini kan belum dikonfirmasi sampai sekarang. Itu akan menantang atau men-challenge current teori. Nah, ini kan akan terjadi di masa depan nih. Kalau misalnya ini dilakukan berarti ini adalah pernyataan yang berbasis masa lalu guys. Berarti dia berbentuk CS2. Kalau CS2 berarti yang mana? Yang alpha. Kenapa kenapa enggak yang Bravo? Kalau yang Bravo ini akan menantang masa depan. Dia bilang current teori. Current teori berarti teori yang baru-baru ini. Nah, kalau current teori baru-baru ini berarti dia pengandaiannya di masa sekarang guys. Gitu. Jadi efeknya ke masa sekarang sehingga CS-nya pasti terjadi di masa lalu tuh. Kayak gitu ya.
Tuh, memang ini teori yang agak anggaplah kalau sudah masuk ke sini nih, udah masuk ke agak jelimet, namanya juga teori upper intermediate. Nah, kenapa nggak challenge? Nah, kalau challenge ini teman-teman itu berarti di masa lalu banget dan ini tidak ada hubungannya dengan if yang ada di sini. Kan if-nya itu harus ada would pasangannya. Atau misalnya dengan will atau dengan would have been, tergantung CS berapa dianya. Begitupun juga dengan challenge, ini tidak ada hubungannya dengan yang namanya conditional sentence guys. Gitu. Jadi alpha akan aman dan bravo itu tidak aman dikarenakan kalau kita pakai will berarti efeknya itu di masa depan, bukan di masa sekarang. Gitu ya. Alright, nomor 7. Silahkan nomor 7 guys. Bravo, nomor 7 bravo. Are you sure? Bravo. Perhatikan di sini. Ketika teman-teman ketemu dengan kata kerja encourage di sini, nah sebenarnya kan cara ngerjakannya itu kayak gini. Cek nih kata kerjanya ada nggak? Oh ada nih, encourage gitu. Bacanya bukan encourage tapi encourage. Nah, ada kata kerja nggak di situ, ada encourage. Terus ada juga di sini didn't bla 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 gitu. Itu juga merupakan kata kerja ya, didn't understand gitu. Nah, wherever di sini sudah menjadi conjunction tuh guys. Artinya teman-teman itu sudah tidak memerlukan kata kerja asli lagi tuh. Maka semua yang asli potensially gugur tuh. Cuma karena di sini encourage itu merupakan kata kerja yang berbasis dorongan, rekomendasi, paksaan atau permintaan, maka ini akan berpotensi menjadi sebuah inversi berpotensi menjadi subjunctive. Cuma syarat subjunctive itu harus ada that. Di sini ada that-nya enggak? Oh, enggak ada nih, enggak ada that-nya di sini, berarti dia bukan subjunctive. Meskipun dia kata kerjanya itu bersifat mendorong mendorong, memaksa ataupun merequest gitu ya, atau merekomendasikan lah gitu. Nah, sehingga teman-teman jangan buru-buru memilih si Charlie karena itu yang akan salah duluan. Kenapa? Encourage itu baru dia akan menjadi subjunctive jika di sini muncul that. Selama dia tidak muncul that, maka meskipun dia kata kerjanya berbasis subjunctive, maka itu tidak bisa jadi subjunctive. Jadi harus ada kata kerja berbasis subjunctive dan yang kedua harus ada that guys. Kalau nggak ada itu berarti kalimat normal dia tuh. Gitu ya. Maka encourage itu teman-teman pasangannya bukan dengan verb ing, apalagi dengan verb 3, tapi dia pasangannya dengan to infinitive. Encourage me to bla 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 kayak gitu. I will encourage you to do bla bla bla. Jadi setelah encourage itu muncul sebuah objek dan setelah objek akan muncul to infinitive. Ini kita sebut dengan certain to infinitive ya. To infinitive. Nah, kalau teman-teman mau cek ini, teman-teman bisa cek di Betty Azhar di halaman 169 di bagian kanan ya, kanan atas. Di bagian kanan atas. Nah, kalau teman-teman mau simple lagi, teman-teman itu datang ke dukun yang namanya Mbah Google, tanya, "Mbah, saya pengen petunjuk pengen petunjuk certain to infinitive." Nah, keluar tuh dah di Google tuh panjang banget tuh, banyak banget, ada sekitaran banyak dia itu, kalau nggak salah ada sekitaran 30-an gitu ya. Atau lebih dia makanya teman-teman bisa cek langsung di situ. Jadi jawabannya di sini adalah yang bravo ya guys. Alright, nomor 8, which one do you think that this will be the answer? Was rejected katanya dia. Was rejected berarti dia pasif. Kalau pasif mostly di sini akan muncul sebuah preposisi tuh. Nah, cuma lihat di sini ada conjunction, ada preposisi. Ingat apa bedanya preposisi dengan sebuah conjunction tuh? Kalau preposisi itu di belakangnya tidak boleh ada satupun verb, nggak boleh tuh. Nggak boleh ada verb di belakang preposisi. Yang boleh apa? Yang boleh itu noun atau enggak noun phrase. Kebalikannya adalah conjunction. Nah, kalau conjunction itu di belakangnya wajib muncul sebuah verb. Wajib itu hukumnya, nggak bisa ditawar. Sehingga cek di belakang titik-titik ada kata kerja nggak? Di situ lihat. High cost ini berarti noun, potential environmental risk ini juga noun. Berarti kalau di belakang titik-titiknya nggak ada kata kerja, berarti yang ini ya nggak ada kata kerja, berarti jawabannya pasti preposisi.
maka semua opsi yang bukan preposisi gugur. Because itu adalah conjunction, gugur. Since itu juga conjunction, berarti dia juga gugur. As itu juga conjunction, berarti dia itu gugur juga guys. Maka jawabannya yang Charlie guys. I'm so sorry bagi yang jawab Bravo. Nah. Ya dukun Google tuh guys. Trik udah, cuci muka belum? Oke. Alright guys, sampai sini ada pertanyaan belum? Untuk yang nomor 8 masih aman-aman aja otak? Sirkuit belum kebakar kah? Alright, silahkan teman-teman cek di nomor 9 tuh. Kira-kira jawabannya apa? Kena flu aku guys. Maaf ya kalau suaraku agak mendengung. Ini kayaknya kena flu nih. Alright, nomor 9 guys. So what do you think would be the answer? Ada yang jawab delta, ada yang jawab bravo. Kena Y. Kena Y, delta, dan kena Y, bravo. Perhatikan di sini. She had her assistant. Perhatikan. Kalau teman-teman ketemu dengan kata kerja berbasis had, berarti dia adalah asal muasalnya adalah kata have. Nah, ketika dia menggunakan have, maka teman-teman diikuti objek. Nah, itu wajib hati-hati karena dia bisa saja menjadi causative form ya. Nah, berarti setelah kata had itu dia akan muncul sebuah verb 1 asli tanpa ada penambahan apapun. Sehingga semua opsi yang bukan verb 1 murni atau BI ya, kita simpelnya BI aja dah biar gampang, maka itu akan gugur. Yang mana Charlie gugur duluan karena dia ing, terus Bravo gugur karena dia fuse, tambahan S, del alpha juga gugur karena dia berakhiran ed guys. Jadi ini kausatif, jawabannya adalah delta. Jawabannya delta guys, bukan di alpha. Gimana kita tahu bahwa dia diikuti BI atau enggak untuk causative form? Caranya gampang. Teman-teman itu pakai aja singkatan kayak gini. Yang pertama teman-teman pakai singkatan helm. Nah, helmnya siapa? Helmnya gua. Helmnya gua. H ini adalah have. L-nya adalah let. M-nya adalah make. Dan yang pertama ini akan diikuti objek. Setelah objek itu pasti muncul verb 1. Murni atau kita sebut dengan BI. Alright, setelah itu yang kedua teman-teman bisa dapat get, want, dan ask. Ask ini ya, sorry. Nah, ini ask dan ini diikuti oleh objek dan setelah objek ini akan muncul to infinitive guys. Jadi di sini ada kata had itu masuk kelompok yang pertama, kelompok yang ini kelompok kedua. Nah, sehingga setelah objek wajib muncul BI, maka semua alpha, bravo, Charlie, dan itu akan gugur secara langsung tuh. Alright, jadi aman ya. Oke, nomor 10 guys, silahkan dicoba-coba. Kira-kira jawabannya apa? Alright, nomor 10. Oke, gimana nih cara ngerjain soal kayak gini nih? Nah, ini sudah bukan subjunktif. Kalau subjunktif itu ada clue yang sangat jelas banget. Terus kausatif juga ada clue yang sangat jelas banget. Terus inversi itu juga clue yang sangat jelas banget. Ini gak ada clue-nya nih. Kalau kayak gini nih gak ada clue-nya. Maka teman-teman cek kayak gini nih. Yang pertama, kalau mau mengerjakan soal di luar yang tadi itu, teman-teman yang pertama titik-titiknya ada di mana? Oke, titik-titik ada di tengah. Itu cara pertama. Yang kedua, teman-teman, kalau ada titik-titik berada di tengah, maka yang akan berpotensi menjadi kesalahan itu ada pada tataran subjeknya tuh. Maka teman-teman buru-buru tuh cek kata kerjanya udah ada belum? Oh, ada. Yang pertama, di sini ada kata found. Ini kata kerja yang pertama. Terus di sini juga ada had, kata kerja yang kedua. Dan di sini juga sudah ada conjunction. Artinya pola kalimatnya sudah sempurna. Verb, conjunction, verb. Nah, kan dalam sebuah kalimat itu hanya boleh ada satu kata kerja asli aja, hanya satu. Nah, boleh teman-teman nambah satu lagi kata kerja asli, tapi dengan cara teman-teman juga nambah conjunction guys. Nah, ini berarti ini sudah sempurna nih kayak gini, sudah balance tuh antara conjunction dengan
kata kerjanya. Sehingga kalau teman-teman dipaksa memilih kata kerja lagi seperti A, B, C, D, maka teman-teman carilah dua opsi. Yang pertama, carilah verb palsu. Berarti verb palsu, contoh verb palsu itu verb ing atau verb ed langsung atau verb 3 langsung. Atau yang kedua, teman-teman cari conjunction plus verb, terserah nanti ada subjeknya atau enggak karena subjek itu kondisional. Yang penting harus ada conjunction dan ada verb. Di sini opsinya nggak ada conjunction semua tuh. Maka jelas opsi yang akan bisa kita pilih adalah opsi yang langsung verb palsu aja. Perhatikan di sini, setelah titik-titik muncul kata previously by. Berarti kata kerja apa yang biasanya diikuti preposisi by? Jawabannya satu itu, yaitu si delta, pasif. Kenapa? Karena pasif tidak pernah punya objek, dan karena dia tidak punya objek, maka dia digantikan oleh preposisi atau enggak adverb. Sehingga itu yang akan menjadi jawaban. Loh, kenapa enggak Charlie? Charlie itu dia masih dalam keadaan aktif, providing itu masih butuh objek di sini nih. Sama juga dengan kata to provide, ini juga masih butuh objek tuh. Kenapa nggak be provided? Kalau be provided itu teman-teman be-nya ini harusnya tidak perlu dipasangkan. Kenapa? Karena dalam hasil reducing ya, itu kita tidak memerlukan auxiliary lagi. Itu sudah dibuang bersama subjek dan conjunction-nya guys. Jadi akan langsung menghasilkan verb ing atau menghasilkan verb 3. Itu yang kita sebut dengan participle. Alright, nomor 11. Sampai sini ada pertanyaan guys. Alright, sepertinya belum ada. Alright, nomor itu jawabannya ada yang delta, ada yang alpha tuh. Kira-kira yang mana tuh? Nomor 11 kira-kira jawabannya delta apa alpha? Alright, perhatikan di sini nih. Ada titik-titik di tengah. Oke, cek kata kerjanya udah ada belum? Oh, ada. Satu, didn't buy. Oke, dia past tense. Yang kedua di sini ada was, berarti past tense juga. Terus di sini conjunction-nya juga sudah ada nih. Yang mana? Yang pertama adalah because dan yang kedua adalah because. Berarti akan ada tiga kata kerja karena conjunction-nya udah ada 2. Berarti teman-teman tinggal cari kata kerja di sini yang jelas asli. Verb asli ya. Nah, maka kalau di sini opsinya verb asli, maka teman-teman bisa langsung menggugurkan bravo karena verb ing yang muncul tiba-tiba itu tidak bisa dijadikan kata kerja, tapi dia itu adalah sebuah participle atau verb palsu, atau mungkin dia bisa saja gerund gitu ya, tergantung konteksnya aja. Alright, itu yang pertama. Yang kedua yang akan gugur jelas si Charlie. Kenapa? Karena dia menggunakan verb 1 dan harusnya kalau subjeknya it dia ketambahan SIS. Tersisalah alpha dan delta. Cuma di sini konteksnya adalah past tense sehingga teman-teman itu tidak mungkin memilih alpha. Jawabannya mana? Jawabannya delta guys. Hi Yume, how are you? Baru bangun nih Yume nih. Padahal kita udah nyetat dari jam 6 tuh tadi. Alright. Sampai sini masih aman guys. Oke, next one di sini teman-teman cek nomor 11. Come on, Yume, cek nih, Yume. Alright. Oh, udah ya yang ini. Oh iya, ini. Oh, tadi kemana dah? Oh, double dia guys. Oh, alah gitu. Dia double ternyata ya, sama ya. Oke, berarti yang nomor 12. Berarti saya tuh. Karena soal ini saya yang bikin ke dalam bentuk ini. Alright. Jadi ada keteledoran. Alright, alhamdulillah sehat telat ya. Semangat guys. Oke, infoin ya ke teman-teman yang ada di grup biar mereka itu, karena mereka juga masuk pada tahap akhir. Teman-teman yang ada di kelas reguler tolong infokan karena HP saya itu masih dipegang anak saya tuh di belakang ya. Alright. Oke, katanya jawabannya antara alfa dan beta. Di antara alfa dan bravo ada apa guys? Alfa dan bravo, di antara mereka tidak ada apa-apa. Berarti jawabannya salah. Saya bingung. Iya. Aku juga bingung kalau jawabannya antara alfa dan bravo, berarti di antara alfa dan bravo ada apa? Nggak ada apa-apa ternyata. Alright. Perhatikan di sini.
Di sini teman-teman cek jika ada titik-titik di awal kalimat. Oke, teman-teman cek ke belakang ada koma apa enggak. Oh, ada nih. Ini namanya koma adverb nih. Ini udah ada koma adverb. Jika sebelum ada titik-titik di awal dan di belakang ada koma adverb, maka jawabannya pasti preposisi atau enggak conjunction nih. Gimana cara membedakannya? Gampang banget. Jika ada koma kayak gini nih, ini kan komanya dah. Jika sebelum koma itu ada sebuah verb, maka jawabannya pasti conjunction. Kenapa? Karena conjunction wajib diikuti verb. Kayak itu yang pertama. Terus yang kedua di sini nih teman-teman, jika sebelum koma ini tidak ada verb, maka jawaban di sini pasti preposisi tuh. Cek sebelum koma ada preposisi, ada conjunction, ada kata kerja apa enggak tuh sebelum koma. Kira-kira ada apa enggak? Enggak ada kan? Kalau misalnya enggak ada, berarti jawabannya pasti preposisi. Maka semua opsi yang bukan preposisi gugur. Although akan gugur yang alpha ini karena dia conjunction. Bravo akan gugur karena dia juga conjunction. Terus delta juga gugur karena dia conjunction. Jadi jawabannya si Charlie. Makanya saya bilang jawaban yang benar itu aslinya tak perlu dicari guys. Dia akan muncul dengan sendirinya jika teman-teman sudah sesuai prosedurnya atau caranya. Sama juga dengan kehidupan guys. Rezeki ataupun jodoh tuh gak perlu dicari. Asalkan teman-teman menjalankan hidup seperti yang dianjurkan aja, mereka tuh semua akan datang guys. Alright, Pak izin soal-soal ini tuh soal tes TOEIC juga kah? Yes, jadi TOEIC dan TOEFL itu dalam berkenaan dengan structure itu sama banget guys. Sama banget ya. Alright, 13 alpha. Ada yang curi start nih guys. Alright, Mentari. Saya simpati namanya, bukan Mentari. Keren, Mentari katanya alpha. Ayam katanya, ayam bebek dah. Alright. Sir, boleh minta file soalnya? Boleh banget. Teman-teman nanti tinggal cek ke ini nih. Ini kan ada info kelas atau kursus, teman-teman cek ke dia nanti ke adminku. Nah, dia bilang aja teman-teman, Kak, boleh nggak minta minta hasil oret-oretan yang live di TikTok gitu. Nanti dikasih tuh ya. Tapi bilang kalau mau minta hasil oret-oretan, takutnya teman-teman dikira mau daftar kelas. Karena kita lagi buka kelas juga guys, ini nih kelasnya. Jadi kalau teman-teman mau belajar TOEFL, mau dari beginner kah, mau dari intermediate kah, teman-teman tinggal pilih levelnya aja. Jadi kalau misalnya level 1 itu dari beginner ke intermediate. Kalau level 2 atau structure 2 itu dari intermediate ke advance. Tapi saya sarankan jangan coba-coba nyentuh level 2 kalau teman-teman itu belum memiliki dasar-dasar sama sekali itu. Karena level 1 aja itu materinya padat dan itu teman-teman harus sering-sering bawa antimu. Muntah nanti kalian tuh dengan materi. Karena materinya padat dan jelas kalau aku ngejelasin, karena aku kan yang ngehandle. Kalau aku ngejelasin itu pasti dalam banget kayak gini. Jadi teman-teman usahakan siapin dulu mental sebelum daftar kelas. Atau mau speaking IELTS juga gak masalah, ada di situ ya. Ini fasilitasnya sudah ada di sini. Jadi sudah dapat 2 kali tes, terus 11 kali meeting. Kalau 11 kali meeting itu dengan harga 90.000 kayaknya per meeting itu kalian cuma bayar 8.000 guys gitu. Belum lagi sertifikat. Sertifikat itu kalau dikalkulasi itu sebenarnya 25.000. Artinya kelas ini potensially itu kayaknya sekitaran 5.000 sampai 6.000 itu per meeting. Ya, kayak gitu ya. Alright. Kelasnya by Zoom ya, kelasnya semuanya by Zoom. Dan kalau misalnya teman-teman ada misalnya halangan nih, nah kita itu selalu menyiapkan rekamannya. Jadi misalnya materi tadi malam nih teman-teman nggak masuk, besoknya biasanya saya akan upload materinya atau hasil rekamannya ke YouTube. Tapi itu tidak untuk publik, itu hanya untuk anak-anak kelas yang punya link aja gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek aja nanti. Kalau ikut kelas speaking IELTS tapi belum bisa speaking sama sekali, gimana sih? Kalau belum bisa speaking sama sekali, itu teman-teman saya sarankan, kalau nol banget nih, gak ngerti bahasa Inggris sama sekali, jangan. Tapi kalau teman-teman minimal lah, sudah anggap kalau orang ngomong itu udah mulai ngerti, terus teman-teman sudah mulai bisa merespon, itu gak masalah dah. Kayak gitu ya. Alright. Logat Madura kata, yes, I'm from Madura guys. Jadi I'm Madurans ya. I'm Madurans, particularly Pamekasan.
Kelasnya bareng-bareng orang lain, takut malu-maluin. Enggak, kalau kelas speaking guys, kalau kelas speaking itu paling banyak itu 6 orang, paling 6 orang, 8 orang, itu enggak banyak karena kelas speaking itu harus ditanganin satu-satu guys. Tapi kalau kelas listening, kelas reading atau kelas structure itu pasti lebih banyak ya. Karena kita baru ketemu dengan orang itu kalau misalnya teman-teman disuruh diskusi tuh guys, coba nomor 5 dan nomor 6 kita diskusi dulu ya, kita bagi dengan kelompok, kita masuk ke breakout room, maka teman-teman itu baru tuh ketemu dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Saya biasanya pagi ya. Untuk waktu kursusnya kapan? Waktu kursusnya itu tergantung kelasnya. Kalau listening itu biasanya jam 2 siang, speaking itu jam 4 sore. Terus structure itu malam semua dia. Ya. Jadi otak itu akan dipanasin kalau malam. Kenapa despite? Yang atas itu kenapa despite? Yang nomor 12, hal ini dikarenakan setelah titik-titik itu tidak ada kata kerjanya guys. Kalau tidak ada kata kerja, maka yang paling cocok adalah menggunakan preposisi. Dan satu-satunya preposisi di sini hanyalah despite. Kayak gitu ya. Itu jawabannya. Terus nomor 13, di sini kira-kira jawabannya apa guys? Alright. Enggak, downturn itu teman-teman itu bukan verb. Dia memang bisa jadi verb, tapi dia itu di situ adalah sebuah noun-nya guys ya. Alright. 13 jawabannya apa? Ada yang jawab alfa. Kenapa alfa? Hal ini dikarenakan ini gampang guys. Nah, perhatikan di sini nih. Kalau teman-teman ketemu dengan titik-titik kan di sini titik-titik udah ada nih, maka teman-teman cek kata kerjanya ada nggak? Oh, ada nih. 1. Oke. Terus cek di depan di sini udah ada verb ing, berarti di sini sebenarnya hasil dari reducing. Nah, kalau reducing berarti di depannya itu ada sebuah conjunction tuh asalnya. Makanya di sini muncul koma tuh. Nah, perhatikan di sini kata decide itu merupakan sebuah certain to infinitive guys. Artinya setelah kata decide itu akan muncul sebuah to infinitive. Berarti semua opsi yang bukan to infinitive gugur. Delta gugur karena ini masih verb 1. Oke. Charlie gugur karena ini verb 3. Checking gugur karena ini gerund. Maka jawabannya alfa A, ini mah receh. Oke, 14 itu receh guys. Aman masih. Alright. Persen betul bukan verb. Sebelum downturn ada kata the. Yes, that's cool. Itu analisa yang bagus banget. Bentar itu. That's cool. Jadi apapun yang diawali oleh determiner atau diawali oleh artikel itu pasti sebuah kata benda guys. Alright, kepemilikan works. Let's go guys. Perhatikan di sini works itu adalah kata benda yang dalam bentuk jamak, artinya kerjaan-kerjaan gitu guys. Works atau hal-hal yang harus teman-teman lakukan. Berarti itu kan kerjaan juga kan. Alright. Silahkan teman-teman. Nomor 14 jawabannya whose katanya. Whose. Nah, boleh bilang whose, boleh juga bilang enggak. Yang penting gini. Teman-teman, di sini kan semuanya sudah jelas ini adalah materi adjective clause kan. Berarti di sini materinya AC, adjective clause, atau nama lainnya adalah relative pronoun ya. Oke, yang pertama, perhatikan di sini. Di sini adalah artis, berarti di sini makhluk hidup atau manusia, sehingga di sini tidak mungkin menggunakan which karena which itu dia selalu bersama dengan kata benda gitu ya. Berarti tersisa who dan whom. Nah, perhatikan. Who itu juga tidak mungkin. Kenapa? Karena setelah who itu pasti wajib dia muncul sebuah verb. Terserah verb 1, verb 2, ataupun yang lainnya. Tersisalah whom dan whose. Nah, setelah whom ini teman-teman dia pasti akan membentuk subjek plus verb. Dan verbnya yang di sini, ciri-ciri whom itu, verbnya di sini nih harus verb yang transitif. Oke, itu yang pertama. Jadi dia harus punya objek. Kenapa? Karena whom ini sejatinya menggantikan objek yang ada di belakangnya. Perhatikan di sini kata kerjanya di sini jelas dia itu are exhibited pasif ya. Kalau pasif berarti dia tidak pernah punya objek. Kalau dia tidak pernah punya objek berarti di sini no object ya.
Kalau dia tidak pernah punya objek, maka tidak akan pernah ada objek yang digantikan oleh whom. Sehingga jawabannya pastilah whose. Artis yang kerjaannya exhibited worldwide gitu. Exhibited itu artinya melakukan pertunjukan-pertunjukan atau performance worldwide di seluruh dunia atau di dunia, bukan cuma di Indo tapi di mancanegara juga ataupun di luar negeri, itu is giving a lecture today gitu. Ya, jadi jawabannya si Bravo karena ini possessive kata-kata possessive adjective. Jadi sebenarnya di sini the artist bla 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 gitu kan. Misalnya di sini cowok, berarti kita bilang his work are bla 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 gitu. Nah, his-nya ini yang diganti menjadi whose, guys. Kayak gitu ya. Kenapa bukan whom? Nah, itu jawabannya tadi. Karena whom itu selalu diikuti subjek plus verb dan verbnya harus transitif. Kenapa? Karena whom itu sejatinya menggantikan objek di sini nih, guys. Nah, artinya ketika teman-teman menggunakan whom, pasti kata kerjanya akan kehilangan objek. Sementara kalau di soal nomor 14 ini bukan kehilangan objek. Are exhibited itu memang tidak pernah punya objek karena dia itu dalam keadaan pasif, guys. Gitu ya. Ini berapa soal saya? Ini 30 soal, guys. Alright. Silahkan nomor 15, teman-teman jawabannya apa? Subjek enggak. Kalau setelah whom itu boleh subjeknya orang, boleh sebelum orang. Boleh aja. Yang penting teman-teman sesuai aja dah dengan orang. Orang itu, whom itu sebelumnya wajib orang, tapi setelahnya subjeknya mau orang, mau mobil, terserah itu. Yang penting cocok dengan konteks aja. Alright. Yang Charlie katanya nomination. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada titik-titik di tengah ya, dan di situ sudah dihubungkan dengan n, maka ini gampang banget teman-teman tinggal cek paralel tuh ya. Lihat di sini including best picture, best director, dan apa nih kira-kira? Apakah nomination ataukah yang mana nih? Kira-kira yang mana tuh? Nomination ataukah a nomination? Including best picture di sini including best picture berarti itu kalau digedein kayak gitu berarti itu semua nama ya. Best picture berarti itu kayak nama penghargaan kayak gitu. Terus best director itu berarti gelar ya, gelar best director, gelar best picture, dan apa tuh lagi kira-kira? Kalau jelas nominate enggak, karena ini sebuah verb. Sementara di sini paralelnya itu adalah sebuah benda semua. Best picture ini noun. Best director itu juga noun atau noun phrase lah ya. Maka tidak mungkin dia nominated, apalagi nominate itu juga enggak. Ini karena sama-sama verb ya. Sisanya nomination apa? Nomination gitu. Delta apa? Alpha. Di sini teman-teman perhatikan. Nomination itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Kalau dia bisa dihitung berarti dia butuh determiner di depannya. Atau paling tidak ada sebuah artikel. Jadi kalau tidak ada dia pasti salah dan jawabannya delta, guys. Gitu. Ya, oke. Abang pakai iPad berapa? Malu aku, guys. Ini nanti dikira sombong. Ini iPad 11 Pro yang the third edition. Ini beli bukan karena ada uang, guys. Dulu ada diskon saat aku jadi student di Australia itu. Kan di Australia itu banyak tuh. Jadi di Australia itu banyak berseliweran iPhone gitu. Jadi kalau teman-teman itu produknya Apple di Australia tuh banyak banget. Kalau teman-teman punya HP Android ke sana tuh nggak nemu casan tuh nanti. Kalau teman-teman mau pinjam casan pasti mereka punyanya iPhone. Dan di saat itu iPhone itu lagi murah-murahnya tuh. Jadi iPad itu ada diskon. Nah, diskonnya itu 40% apa 50%. Jadi aku beli dah gitu. Dan ternyata dengan embel-embelnya jadinya mahal. iPad-nya aja itu kan itu sekitaran 13. Terus pensilnya ternyata 3 jutaan, guys. Terus covernya itu 3 juta, screen protectornya 500. Pokoknya jangkrik lah pokoknya. Apple itu kemahalan, guys. Gak cocok sebenarnya. Cuma karena dia nggak kepake, kan itu ternyata nggak kepake tuh, habis beli ternyata nggak kepake. Ini buat apa nih bocah gitu kan. Nah, ternyata ya udah agak kepake tuh lama. Nah, akhirnya ya udah tak buat konten kayak gini. Alright, butuh artikel.
Nggak ada artikelnya. Nggak apa-apa. Nah, kan tadi saya bilang tuh, Best Picture itu dia itu adalah apa sih namanya? Penghargaan kan. Dia itu hanya sebatas gelar. Gelar Best Picture, gelar Best Title, makanya dia digedein untuk menunjukkan bahwa itu bukan noun biasa, tapi dia itu seperti nama. Kayak nama misalnya Piala Puskas. Nah, itu Puskasnya itu pasti gede tuh. Kenapa? Karena Puskas itu nama gelar, guys. Nama gelar yang disandangkan pada suatu benda. Oke. Gitu. Makanya karena dia nama, masuk kategori nama, berarti dia tidak perlu artikel. Masa teman-teman itu mau meletakkan artikel pada kata Soekarno, The Soekarno gitu. Itu kan nama Suekarno. Dia itu pasti dicetak gede tuh huruf awalnya. Dan semua nama itu tidak usah ditambahkan artikel. Nah, tapi ketika dia dalam parallel structure, maka konsep kesetaraan wajib berlaku. Yang di depan noun, di belakang noun, dan di akhir juga pasti akan berbentuk noun. Permasalahan dia harus ada determiner atau artikel atau enggak, itu kembali lagi pada jenis nounnya, guys. Kayak gitu ya. Alright, saya sudah cek admin WA daftar structure speaking. Alright, thank you guys. Teman-teman tinggal nunggu aja ya. Nanti dia pasti balas. Mungkin adminnya lagi masak-masak karena adminnya itu cewek. Jadi dimaklumin aja guys. Nggak ada artikel itu gimana nomor 15. Tapi yang lain nggak ada artikel ya. Nah gini guys. Jadi gini. Jadi kesetaraan itu guys. Misalnya kesetaraan kan teman-teman ini semalam tak jelasin ini di kelas reguler. Kesetaraan itu memang tidak hanya diukur dari bentuknya. Contoh misalnya nih kayak gini. Kan kalau teori-teori mendasar atau teori beginner teman-teman diajarin bahwa kalau misalnya di depannya itu noun, di belakangnya noun. Kalau di sini nounnya jamak berarti di belakangnya harus jamak. Kalau di sini tunggal berarti di belakang tunggal. Kayak gitu kan. Ternyata nggak kayak gitu guys. Konsep ketika teman-teman masuk ke intermediate konsepnya nggak kayak gitu. Jadi konsepnya kan di sini adalah n misalnya ya. N, maka yang penting di sini ada noun, di sini ada noun itu sudah setara. Meskipun di depan misalnya di sini noun yang di depan itu adalah noun yang jamak, sementara di belakang itu tunggal, itu nggak masalah. Kenapa? Realitanya dalam kehidupan kita itu misalnya kayak gini. I buy, misalnya I buy sandal. Sandal itu bahasa Inggris ya guys. Sandals, berarti kan beli sandal tuh gak mungkin beli separuh kan guys, pasti beli dua gitu, sepasang gitu kan. Beli sandals and misalnya misalnya a car misalnya. Jadi dia beli sandal dan beli sebuah mobil. Sandalnya dua atau sandalnya mungkin banyak, mobilnya nggak harus banyak, satu aja juga cukup gitu. Jadi nggak masalah, dia itu kesetaraannya bukan dilihat dari jumlahnya guys. Oh di belakang itu jamak, misalnya di belakang itu tunggal, depan jamak, berarti ini salah. Enggak, dia kesetaraannya cuma dilihat dari noun ke noun guys. Kayak gitu ya. Sama juga dengan yang atas, best picture itu noun, best director noun. Terus masalahnya nomination ini guys, ini bukanlah sebuah title atau bukan sebuah gelar. Dia nominasi biasa itu, sebuah nominasi. Jadi kayak nominasi. Apa sih bahasa Indonesia nominasi itu? Nah kayak gitu, dia itu bisa dihitung. Nah karena dia bisa dihitung, dia tidak bisa disetarakan dengan best picture yang merupakan sebuah title atau gelar. Sehingga mau tidak mau nominationnya harus tetap ditambahkan artikel guys. Kayak gitu. Kak beda C dengan delta apakah? Ada E-nya, yang delta itu ada E-nya. Dan E itu penting guys. Jadi gini, konsepnya kalau teman-teman menulis sebuah kalimat I buy misalnya buy book. Enggak gini. I buy book. Ini salah guys. Kenapa salah? Karena book itu kata benda yang bisa dihitung. Dan kata benda yang bisa dihitung itu wajib memiliki determiner. Yaitu misalnya atau misalnya teman-teman bilang di situ kayak one book. I buy one book. Nah masalahnya di Indonesia tuh kayak gini. Teman-teman pernah nggak bilang kayak gini, aku baru beli sebuah HP? Nggak mungkin. Teman-teman pasti bilang aku baru beli HP tanpa ada kata sebuah. Aku baru beli mobil loh gitu. Aku baru beli mobil. Salah itu kalimat. Harusnya saya baru aja membeli sebuah mobil. Aku baru beli laptop. Salah. Aku baru membeli sebuah laptop. Sehingga ketika teman-teman itu menerjemahnya ke dalam bahasa Inggris, karena itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita dengan refleks akan menerjemah kayak gini, I buy book. Salah, harusnya I buy a book.
Sama juga dengan nomination, harusnya a nomination. Kayak gitu ya, guys. Paralelnya ke several words, Pak. Ke several words. Enggak ke several word. Kenapa? Karena several word-nya sudah dipecah dengan kata including tuh. Including. Jadi several words-nya berarti words-nya banyak. Yang pertama ada best picture, ada best director, dan ada nomination tuh. Ya, kalau misalnya dia itu paralelnya ke word, maka di sini tidak perlu adanya koma, guys. Ya, kayak gitu ya. Alright. Sampai sini ada pertanyaan? Alright. Membutuhkan artikel. Alright. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi, guys? 16? Masih aman? Oke. Perhatikan di nomor 16. Kira-kira nomor 16 ini jawabannya apa? Perhatikan nih. Ada titik-titik di tengah nih. Oke, ada titik-titik di tengah, berarti teman-teman langsung cek gitu kata kerjanya. Udah ada nggak kata kerjanya di sini? Ada nggak? Belum ada. Bagaimana dengan believe to? Long believe to. Nah, perhatikan. Kata-kata long believe to, long ini adalah adverb. Believe yang ada di sini ini adalah hasil dari reducing. Jadi dia verb 3. Believe kalau misalnya dia verb 2, pasti di belakangnya muncul sebuah objek. Kalau dia tidak muncul objek, berarti dia verb 3, guys. Artinya soal ini belum memiliki sebuah kata kerja. Sehingga teman-teman tinggal mencari sebuah kata kerja yang pas dengan kata discovery. Kan subjeknya di sini, the discovery of ancient city long believed to be myth, gitu kan. Itu semuanya subjek. Nah, kalau subjeknya panjang, ini namanya complex noun phrase yang dijadikan sebagai subjek. Maka teman-teman tinggal cek mana tuh intinya. Oh, intinya ada pada kata benda yang muncul pertama kali. Mana? Discovery. Berapa? Tunggal. Kalau tunggal berarti kata kerjanya mungkin ditambahkan SIS. Maka yang mana? Yang jelas alfa gugur karena harusnya dia ditambahkan IS kayak gini. Terus di sini juga akan gugur head astonish karena di sini harusnya jamak. Terus di sini was astonishing. Nah, ini masih mungkin nih. Cuma masalahnya di sini was astonishing itu berarti dalam keadaan continuous. Nah, perhatikan continuous, terutama past continuous itu, teman-teman, dia itu selalu bersama dengan kalimat yang lain, guys. Dia biasanya tidak sendirian. Sehingga teman-teman lebih amannya ambil yang bravo. Kenapa? Astonish yang ada di sini ini merupakan sebuah verb 2, guys. Apa astonish? Astonish itu artinya membuat orang terkesan gitu. Astonish historian worldwide. Nah, mengejutkan atau membuat kagum historian di seluruh dunia kayak gitu, guys. Jadi jawabannya bravo. Kenapa enggak delta? Ini wajib bersama dengan kata lain. Contohnya, saat aku sedang makan kemarin nih, aku sedang makan kemarin saat atau ketika si adik datang ke rumahku kayak gitu ya. Alright. Gitu. Nah, kalau pasif, guys, ada yang ngira pasif nih. Nah, kalau pasif ini nggak mungkin muncul karena ini adalah objek untuk sebuah kata kerja. Kalau objek dari sebuah kata kerja berarti dia itu pasti verb 2. Pertanyaannya kan sederhana. Gimana cara membedakan antara verb 2 dan verb 3 yang sama-sama berakhiran ed tuh? Nah, kalau verb 2, guys, dia itu masih diikuti oleh sebuah objek karena dia masih dalam keadaan aktif. Sementara kalau verb 3 dia itu tidak diikuti objek karena yang namanya verb 3 pasti pasif. Dan kalau pasif berarti dia kehilangan objek, makanya dia tidak pernah punya objek, guys. Right. Terus yang kedua di sini, teman-teman, dia akan selalu bermakna me atau mem ataupun ber karena aktif kan. Sementara kalau verb 3 dia akan bermakna di ataupun ter karena dia pasif kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek, oh diikuti kata kerja, diikuti objek nih, berarti dia verb 2. Oh, dia ternyata diikuti oleh preposisi. Jadi di sini karena udah nggak ada objek, dia biasanya diikuti oleh preposisi, guys. Ya, plus preposisi itu. Alright, sampai sini ada pertanyaan, guys. Aman ya, masih ya. Alright. Next, nomor 17, guys. Silahkan dicek. Kita udah 1 jam berlalu ya. Alright.
Kalau kursus private budget berapa Kak? Untuk yang private masih full guys. Jadi kalau yang private itu kan dia itu namanya anak private ya. Dia apa, jumlah orangnya request dia, Kak mau yang satu orang aja, mau yang 2 orang aja gak apa-apa gitu, tapi waktunya jam sekian. Nah itu yang bikin kita cepat full tuh. Jadi mungkin orangnya yang kursus itu lowong di jam sekian itu, cuma masalahnya kan kita juga punya kelas reguler tuh yang isi 3 orang, 5 orang, 10 orang, bahkan 20 orang. Itu yang akan membentur dengan kelas private guys, kayak gitu. Alright. Alright. Sampai sini ada pertanyaan guys. Wah, ada instrumennya nih guys di luar. Harap dimaklumin, itu ponanku guys. Alright. Alpha, ada yang jawab Bravo, ada was pasten katanya. Yang mana nih guys? Yang mana nih? Ada was. Oh ya, di soalnya ya. Perhatikan di sini. Only when, di sini perhatikan, only when, kalau di sini ada only maka potentially dia itu juga akan memicu yang namanya apa? Inversi guys. Jadi wajib teman-teman itu hati-hati. Kalau dalam inversi itu subjek plus verb, dalam kalimat normal subjek dan verb, maka ketika dia masuk inversi, dia ini bukan inversi ya, inversi nih. Ini akan berubah menjadi verb plus subjek. Maka semua opsi yang bukan verb plus subjek gugur. Yang mana? Yang ini gugur karena ini subjek plus verb. Ini juga sama subjek plus verb. Berarti sisanya alpha dan delta. Perhatikan. Di sini konsepnya adalah menggunakan past tense, sehingga teman-teman itu tinggal cari yang past tense juga guys. Yang mana jawabannya? Jawabannya yang alpha. Kenapa nggak delta gitu? Kalau misalnya yang delta, perhatikan does it produce. Perhatikan di sini. Di sini kalau di sini sudah pakai does, di sini nggak perlu ed guys. Boleh nggak kalau misalnya nggak ada ed? Boleh-boleh aja. Tuh, boleh-boleh aja. Apakah kalau di depan past tense, di belakang past tense? Mostly ya, tapi ada beberapa case atau kasus di mana itu di depan past tense, di belakangnya malah present tense. Kalau kejadiannya itu berurutan guys, gitu. Sehingga delta di sini salah bukan karena dia dalam bentuk present tense, tapi karena dia di sini ada id-nya. Ya harusnya yang alpha nih, kayak gitu ya. Bukan yang bravo ya guys, yang alpha guys. Alright, next one 18. Kira-kira jawabannya apa? Oke. Come on. Cek. Nomor 18 kira-kira jawabannya apa? Right. Sebenarnya yang yang viewer dari live yang ini itu sebenarnya sudah banyak guys, banyak yang udah pinter-pinter gitu loh. Cuma kadang gabut aja makanya ikut live gitu. Ada yang memang juga lowong nih, daripada nggak guna nih waktu, mending ikut live gitu. Ada yang memang aku mau tes nih, ya udah ikut live gitu. Jadi sebenarnya banyak udah yang pintar-pintar di sini. Jadi makanya saya bilang ini bukan niat ngajarin, tapi sharing aja bagaimana cara menjawab soal TOEFL. Alright, kursusnya berapa lama Kak? Kursusnya itu per 11 hari guys. Jadi 11 kali pertemuan itu per hari gitu. Ada yang nanya tuh, kenapa Kak nggak tiap minggu aja? Kalau tiap minggu materinya misalnya hari Minggu nih, materinya tentang verb nih. Terus baru ketemu minggu depan, udah hilang tuh hasil belajar kemarin gitu guys. Oke, gitu ya. Next one, nomor 18 jawabannya. Perhatikan ada titik-titik di sini nih, dan di sini sudah ada kata or. Kalau ada or, berarti itu pasti parallel structure, guys. Kalau parallel structure, berarti dia akan sama tuh antara depan dan belakangnya. Kalau di depannya di sini ada ada will be, berarti dia menggunakan will, kita bukan fokus pada be-nya, tapi fokus pada will-nya aja. Maka di belakang juga akan muncul will juga tuh guys. Nah, oke. Yang pertama yang akan gugur adalah di sini nih. Kenapa? Dikarenakan di sini causes itu present tense bukan future tense gitu. Terus yang selanjutnya di sini juga akan gugur. Kenapa? Karena ini menggunakan if, sementara di situ tidak ada if ya. Lah kan bisa Kak pakai if, misalnya I will eat rice if bla 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 bla. Nah, perhatikan di sini whether. Nah,
Perhatikan, ketika sudah ada whether, berarti di situ pasti akan muncul kata or, dan ini bukan masuk pada kategori CS atau conditional sentence. Makanya dia bisa gugurin. Terus di sini kenapa nggak Charlie? Kalau Charlie ini namanya inversi, dan di sini belum ada tanda-tanda atau hal yang menyebabkan sebuah kalimat menjadi inversi, guys. Jadi di sini yang akan menjadi jawaban adalah si alpha. The sisters are unsure to whether the medication will be. Jadi medication ini nounnya, will be effective or it will cause side effect. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa saja teman-teman langsung skip it-nya dibuang, will-nya dibuang, sisanya cause or cause side effect. Kenapa? Karena kalau seperti ini dia akan menyetarakan antara kata be ini kan verb 1 nih. Setara dengan cause yang ini. Lalu kenapa nggak bravo? Yang bravo ada SIS-nya, guys. Jadi itu malah nggak setara nantinya. Gitu ya. Oke, jadi kayak gini. I will eat and will drink. Aku akan makan dan aku akan minum. Nah, karena dia sudah sama-sama will, mending satunya dibuang. Jadi I will eat and drink gitu. Gak masalah kalau kayak gitu. Jadi dia ngukur menyetarakan antara eat-nya dan drink-nya. Ini juga sama nih. Karena di sini tidak ada yang memungkinkan, maka dia akan menyetarakan will dengan will. Kalau misalnya teman-teman mau buang eat dengan will dan ada opsi cause aja, itu juga tidak masalah. Karena dia menyetarakan antara be yang merupakan sebuah verb 1 dengan cause yang juga merupakan verb 1 murni. Kayak gitu. Alright, nomor 19. Oh, ini gampang, guys. Nih, the more bla bla bla, the seem to understand gitu. Seem to understand berarti jawabannya Charlie. Kenapa Charlie? Karena gini, kalau ada the, koma, berarti ini namanya double komparatif. Double komparatif ya. Nah, berarti kalau di sini pakai the, berarti di sini akan muncul sebuah the. Semua yang bukan the gugur, less gugur, more gugur. Sisanya the less he seem understand, the more he seem understand. Nah, kalau the less apakah dia salah? Enggak salah. Cuma di sini kan semakin dia belajar, semakin dia pinter kan? Enggak mungkin semakin dia pintar, semakin dia enggak mengerti. Nah, ini cuma salah dari segi makna. Kalau dari segi penyusunan sama-sama benar tuh, guys ya. Ya. Bisa juga tuh, bener banget. Malah di sini dari segi structure, Bravo dan Charlie sama-sama jadi jawaban, sama-sama benar. Cuma dari segi konteks, masa iya guys, makin belajar makin bego gitu. Nah, kalau makin belajar makin bego itu kayaknya enggak. Tapi kalau makin belajar makin merasa bego, itu iya. Nah, Sayyidina Ali tuh bilang, semakin orang itu memahami ilmu, maka dia akan merasa semakin bodoh. Kenapa? Karena misalnya nih, teman-teman itu nggak belajar, jadi teman-teman nggak merasa bodoh nih di dalam bahasa Inggris. Tapi ketika teman-teman merasa belajar bahasa Inggris, semakin tahu, kok kayaknya makin banyak nih yang nggak diketahui aku selama ini. Nah, itulah kita punya persepsi, oh iya ya, berarti aku ini masih bodoh nih gitu. Jadi semakin merasa bodoh karena makin banyak hal yang belum diketahui itu. Itu kalau kata saya Sayyidina Ali, guys. Gitu. Jadi kalau merasa bodoh nggak masalah, tapi kalau bodoh jangan. Ya kalau cuma merasa nggak apa-apa gitu. Oke, gitu ya. Jadi Bravo akan gugur dan jawabannya si Charlie, guys. Alright. Oke, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan, guys. Oke, aman ya ini. Jangan bilang kita bodoh. Aku selalu percaya bahwa tidak ada orang yang bodoh, guys. Jadi orang itu cuma dia butuh proses yang lebih dari orang lain aja. Ibaratkan kita itu memang tidak terlahir sama, tapi kita dibekali dengan sesuatu yang setara. Otak kita sama, guys. Jadi cuma mungkin ada satu yang mungkin usahanya lebih sehingga dia paham lebih dulu, atau mungkin dia punya waktu lebih banyak sehingga dia lebih paham lebih dulu. Teman-teman itu hanya butuh proses aja kok. Teman-teman pasti bisa kok ngerosting diri sendiri. Alright, nomor 20, guys. Jawabannya Delta katanya. Delta, apakah benar jawabannya Delta? Perhatikan di sini ada titik-titik di tengah. Maka cek kata kerjanya. Kata kerjanya udah ada belum? Ada. Mana? Di sini yang pertama ada kata are, terus di sini juga ada sudah conjunction. Berarti di sini butuh satu lagi kata kerja yang asli, guys.
Maka kalau butuh kata kerja yang asli, kira-kira yang mana nih guys? Oh, ada lagi nggak kata kerja di sini? Frequently as less likely effective under pressure. Who gitu. People who bla 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 effectively under apa? Less likely apa kira-kira? Who multitask frequently, people who multitask frequently. Masa ada kayak gitu ya? Takutnya ini who multitask frequently. Oh, gini guys. Multitask itu ternyata ini adalah sebuah kata kerjanya guys. Jadi multitask itu dia kata kerja. Jadi makanya dia tidak ditambahkan SIS. Jadi multitask itu kata kerja pertama, terus kata kerja kedua adalah less. Kalau teman-teman diminta mencari kata kerja lagi, maka teman-teman hanya boleh mencari kata kerja yang palsu, berarti verb palsu tuh. Semua opsi yang bukan kata kerja palsu akan gugur. Yang mana? Yang pertama di sini to function itu kata kerja palsu karena to infinitive. Function di sini bisa saja verb 3 berarti dia juga palsu. To be functioned ini juga palsu dan delta juga palsu. Nah, kira-kira kalau sama-sama palsu berarti teman-teman pakai pendekatan apa? Lihat konteks ya. Di sini less likely. Likely, perhatikan kalau ada kata likely ya. Likely itu dia akan muncul dengan kata to. Likely itu pasangannya dengan to. Misalnya she is likely to, she is most likely to, atau more likely to, bla 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 bla. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan kata likely itu mostly akan berpasangan dengan to. Nah, kenapa? Di sini kalau teman-teman perhatikan kata likely itu nanti akan berfungsi dengan kata to infinitive kan? Maka kalau misalnya teman-teman ambil ini sebagai function di sini, maka less likely function less likely function berfungsi effectively under bla bla bla. Sebenarnya yang bravo itu aman. Tapi gini, di dalam sebuah TOEFL atau di dalam sebuah grammar itu ada kalimat pasif yang bentuknya aktif. Pernah dengar nggak tuh? Contohnya kayak gini. I have books to read. I have book to read. Aku punya buku untuk membaca kah? Enggak, itu bacanya maknanya aku punya buku-buku untuk dibaca. Perhatikan, to read yang ada di sini padahal dia dalam keadaan aktif, tapi maknanya dia bermakna pasif. Ini yang kita sebut dengan apa sih namanya? Passive to infinitive. Ini jadi dari segi makna dia pasif, tapi dari segi penampakannya dia aktif. Nah, ini sama terjadi pada kasus yang nomor 20 nih. Are less likely. Less likely itu berarti kayaknya enggak deh. To function effectively. Kayaknya enggak akan berfungsi gitu. Kayak enggak akan berfungsi. Kan berfungsi itu, function itu berfungsi, dia kan enggak punya objek. Karena dia nggak punya objek, maka tidak mungkin dia itu bisa dipasifkan dan menjadi verb 3 kayak gini. Oke, apalagi yang Charlie difungsikan secara efektif. Nah, gitu. Bagaimana dengan functioning? Nah, kembali lagi yang tadi itu. Kalau likely itu pasangannya dengan to, bukan dengan si gerund. Ini doang sih yang menyebabkan dia salah. Jadi kalau ditanya mana yang paling benar, jawabannya alpha dan delta. Cuma karena di sini penyebabnya si likely itu selalu diikuti oleh to infinitive, sehingga kata functioning bisa kita gugurkan. Gitu. Ya, jadi hati-hati terhadap sebuah kata kerja yang aktif, to infinitive aktif, yang dia bermakna pasif. Memang ini jarang banget muncul di TOEFL, tapi anggaplah sekedar itu pengetahuan bahwa ada kalimat aktif yang bermakna pasif, yaitu to infinitive ketika dia bersama dengan kata benda. Alright, nomor 21. Submit, subjunctive. Alright, kenapa? Lihat di sini. Ada kata suggest, dan kalau suggest doang tanpa ada that ya, misal nih nggak ada that, maka itu tidak akan jadi subjunctive guys. Tapi kalau ada suggest atau kata kerja yang berbasis dorongan, paksaan atau rekomendasi, terus di situ bersama dengan that, maka di sini pasti ya
maka di sini akan menjadi sebuah subjunctive. Setelah subjunctive, maka muncul sebuah subjek plus BI. Maka semua opsi yang bukan BI atau berinfinitif akan gugur. Yang mana? Yang pertama kali gugur adalah ini, karena ini sudah menjelma menggunakan verb 2. Terus ini juga gugur karena ini sudah ketambahan ed. Alpha juga gugur karena sudah ketambahan SIS. Jawabannya di Bravo guys. Subjunctive. Sampai sini ada pertanyaan lagi guys. Oke, aman ya, subjunctive mah aman. Nomor 22 nih juga aman nih, gampang nih. Oke, perhatikan di sini. Hardly berarti dia dia merupakan sebuah tanda-tanda atau pemicu dari inversi. Sehingga kalau dia adalah inversi berarti susunan awalnya adalah subjek plus verb, maka dia akan berubah menjadi verb plus subjek. Ya, plus verb subjek. Verb plus subjek. Oke. Berarti semua opsi yang bukan verb plus subjek akan gugur. Berarti di sini akan berisi sebuah verb ya. Nah, permasalahannya verb yang mana guys? Had kah, has kah, was apa did? Perhatikan di sini. The announcement finish. Ya. The announcement finish when selesai dia. Selesai. Ketika bla 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 began to bla bla bla. Nah, began di sini juga menggunakan verb 2. Berarti kira-kira dia pakai yang mana guys? Kalau pakai has enggak mungkin dia pakai has, karena di sini nanti dia akan memicu present tense ya. Present perfect. Dan present perfect itu datang lebih belakangan daripada began. Oke, jadi gini. Announcement itu diselesaikan atau kelar gitu ketika begin, ketika keramaian itu mulai. Jadi kayaknya ini yang terjadi duluan, announcement-nya itu terjadi duluan, baru quote-nya ini, keramaian ini begin tuh mulai. Berarti pertanyaannya ini kan past tense. Tenses apa yang mendahului past tense? Jawabannya adalah past perfect tense, itu jawabannya. Jadi yang mana? Jadi jelas itu bukan did ya. Jelas itu bukan did karena did itu sama-sama past tense guys. Ya. Terus yang kedua yang akan gugur di sini juga nggak mungkin Charlie. Kenapa? Kalau dikasih Charlie malah dia pasif. Sementara finish, the announcement finish itu artinya kelar, selesai, dan itu bukan dalam bentuk pasif. Kalau pasif berarti diselesaikan, bukan selesai gitu ya. Nah, berarti jawabannya di sini jawabannya di sini adalah si alpha guys, pakai had. Aman semua ya? Aman, past perfect. Did enggak did ya, tapi past perfect guys. Alright. Next one, nomor 23. Nomor 30 kita akan kelar guys. Oke, guys, nomor 23 kira-kira jawabannya apa guys? Nah, berkaitan dengan conditional sentence kayak yang tadi atau inversi kayak tadi, itu biasanya kita ajarkan di level 2 ya. Kalau di level 1 itu kita tidak mengenal inversi, tapi kita fokus pada bagaimana sih cara menganalisa soal dan menjawab soal gitu. Alright. Next, nomor 23 jawabannya adalah apa nih kira-kira? Perhatikan nih di sini. Ada kata kerjanya enggak? Kalau soal titik-titik ada di tengah, maka ada kata kerjanya apa enggak? Oh, ada nih. Mana? Kata kerjanya adalah were asked. Di sini sudah ada verb asli. Kalau sudah ada verb asli, maka teman-teman tidak boleh memilih kata kerja asli lagi kecuali ada conjunction. Ada conjunction enggak di soal nomor 3? Oh, enggak ada. Kalau enggak ada, maka semua kata kerja asli gugur. Bravo akan gugur karena ini verb 1, dan verb 1 itu semuanya VA, verb asli. Delta juga gugur karena ini juga merupakan sebuah verb 1, dan sekali lagi VA banget dia tuh, atau verb asli banget tuh. Oke, gugur tuh. Terus selanjutnya di sini ada kata concerning dan concerned. Kalau concerned itu teman-teman, kalau concerned itu berarti dia dalam keadaan pasif. Kalau pasif berarti dia tidak akan punya objek. Sementara di sini causes itu akan menjadi objek nanti, sehingga dia tidak mungkin menjadi Charlie, tapi jawabannya si alpha guys. Dalam keadaan aktif. Kalau aktif berarti dia masih ada objek gitu. Aman ya? Jadi gampang banget nih kayak gini. Ya. Jadi
ini masalah ini adalah ini kan sebenarnya concerning itu guys. Ini kan sebenarnya ada conjunction tuh di sini di esai, ya di esai, write essays that atau which di sini munculnya kayak gini. Nah, oke. Which concern which concern the cause bla bla bla. Jadi di sini dalam bentuk verb 2 karena konteksnya verb 2 dan di sini menjadi objek. Nah, ketika dalam adjective clause ada yang namanya metode ellipsis. Ya, di antaranya ada yang namanya reducing, ada abridgment, ada yang namanya omitting. Nah, dalam adjective clause itu tidak bisa di abridgment, dia bisanya di reducing. Sehingga kalau reducing di sini conjunction-nya dihilangkan, terus auxiliary-nya juga dihilangkan kalau ada, kalau nggak ada ya udah conjunction doang. Terus di sini verb berapapun akan diubah menjadi verb ing selama dia itu dalam keadaan aktif. Sehingga di sini akan menjadi concerning guys. Kayak gitu ya. Alright, kenapa concern tidak ada objeknya? Karena dia dalam keadaan pasif guys. Kalau kalimat dalam keadaan pasif pasti hilang objeknya. Makanya teman-teman tidak akan pernah ketemu dengan misalnya I am visited. Ya, I am visited you. Aku dikunjungi kamu. Nggak ada, pasti by you gitu ya. Oke, bentar ya. Alright. Aman ya? Oke, kayak gitu. Oke, makanya di sini Charlie itu gugurnya karena kayak gitu. Nah, kalau materi-materi yang kayak gini guys, ini kan sudah masuk ke intermediate, upper intermediate bahkan. Reducing, abridgment, dan omitting itu kita ajarin itu di level 2. Kalau di level 1 udah dikasih kayak gini, aduh. Atau nyerah kalian tuh belajar TOEFL tuh. Jadi ini teman-teman nanti harus punya basic dulu. Ini kenapa di sini ada di intermediate? Pertama teman-teman untuk nyampe ke level ini teman-teman harus tahu bedanya conjunction dengan preposisi. Oke. Yang kedua teman-teman juga harus tahu mana conjunction noun clause, adjective clause, dan adverbial clause. Oke. Terus selanjutnya tahap ketiga teman-teman harus tahu juga bagaimana cara membedakan clause, adjective clause, noun clause, dan adverbial clause. Habis itu baru tuh harus tahu cara membuat clause. Nah kalau sudah tahu nih cara membuat clause baru teman-teman itu bisa menggunakan ellipsis tuh nanti. Ya, alright. Kenapa essay ditambahkan SIS? Karena dia dalam bentuk jamak. Loh, essay itu kan tidak bisa dihitung. Kata siapa nggak bisa dihitung? Kalau teman-teman itu punya 4 essay dengan judul yang berbeda, maka namanya apa for essays, apa for essay, for essays. Kayak gitu guys. Jadi dia ditambahkan SIS karena dia jamak. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya berminat dengan teori, ada kan orang yang suka grammar, ada yang terpaksa belajar grammar. Tapi kalau teman-teman mau belajar TOEFL, terutama kalau teman-teman mau naik ke sekitar 500 ke atas, teman-teman wajib mengetahui teori-teori yang intermediate kayak reducing, abridgment, dan omitting. Tanpa itu, teman-teman itu pasti akan stuck di 450 lah. 430 lah gitu. Kenapa? Karena banyak teori-teori yang advance yang akan menyebabkan teman-teman itu terkecoh dalam TOEFL gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa boleh ikut live kayak gini terus gratisan aja gitu. Atau teman-teman itu bisa ngikut kursus. Kita juga menyelenggarakan kursus, tapi ingat itu full dengan materi guys. Jadi bisa dibilang 70% itu materi, artinya per hari pasti ada materi. Tapi di situ juga kita dijeli dengan bagaimana sih cara menjawab soal kayak gini. Misalnya nih pelajaran tentang misalnya kata kerja, maka kita akan mengambil soal-soal TOEFL yang di situ masalahnya tentang kata kerja agar teman-teman itu bisa paham dengan teori, sekaligus teman-teman itu juga langsung tahu tuh soal TOEFL itu di lapangan tuh kalau misalnya materinya kata kerja itu kayak gimana sih. Nah itu kita langsung terjunin itu langsung. Ya, agar teman-teman itu tidak hanya keluar-keluar berdasarkan teori doang gitu. Teorinya oke nih gitu. Teorinya udah oke, masuk ke lapangan ciut gitu. Kayak ibaratkan oh ini namanya kopling guys, ini namanya gas gitu. Mau belajar motor nih rencananya. Pas udah naik ke atas motornya kagok gitu. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, makanya kita teori praktek kayak gitu. Oke, guys, gitu. 100k baru daftar aja. Enggak lah, dengan kelasnya itu khusus kelas speaking yang 100. Kalau yang kelas kayak structure 1 itu 90 kayaknya
Ya itu 11 kali pertemuan, termasuk itu udah sertifikatnya, udah tes TOEFL-nya, udah semuanya lah itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bagi itu 90.000 bagi menjadi 11 kali, itu kayaknya kenanya per hari itu kan teman-teman kenanya 8.000 deh. Sekitar 8.000. Itu kita nggak per bulan guys, jadi kita per periode. Per periode itu kan kita belajarnya per hari tuh. Jadi per hari itu berarti 11 kali pertemuan, berarti sekitar setengah bulan guys gitu. Ya. Kayak gitu. Kelompat. Nggak apa-apa lah guys. Yang penting ilmunya nggak kelompat kalian nih. Berarti ada yang hilang nih di sini guys. Oh my bad. Oh, karena tadi malam nih aku yang buat tuh, tadi malam tuh udah jam 11 udah ngantuk-ngantuk. Dan belum sempat dibaca ulang, udah ngelap pagi-pagi kayak gini. Alright, semangat guys. Jam berapa kak lesnya? Kalau lesnya tergantung kelasnya. Biasanya itu dari sore sampai ke malam. Jadi kalau listening itu jam 2 siang. Kalau speaking IELTS itu sore, jam 4-an. Terus kalau structure 1, structure 2 itu, structure 1 itu jam setengah 7 dan structure 2 itu jam 8 malam. Alright, di sini banyak sudah yang jawab. Ada yang jawab bravo, rata-rata jawab bravo ya di sini. Kira-kira kenapa bravo guys? Jawabannya sederhana. Teman-teman, kalau teman-teman ketemu dengan titik-titik, setelah itu diikuti preposisi, maka jawabannya mostly adalah verb 3. Pertanyaannya, kenapa di sini bisa verb 3? Karena di sini hanya verb 3 yang mostly diikuti oleh preposisi. Pertanyaannya kenapa diikuti preposisi? Karena verb 3 dalam keadaan pasif itu tidak lagi punya objek. Karena dia nggak punya objek, maka dia pasti digantikan oleh preposisi. Yang paling sering itu adalah kata by. Tapi bisa saja preposisi lain kayak in, at, atau bahkan on dan yang lainnya. Ya, sehingga teman-teman semua opsi yang bukan verb 3 gugur. Alfa gugur duluan karena considering ini masih membutuhkan sebuah objek. Dan di sini, di soal ini, nggak tersedia objek sama sekali. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang akan gugur delta. Kenapa? Kasusnya masih sama. Dia itu masih dalam keadaan aktif. Dan kalau dia masih aktif berarti dia itu butuh yang namanya objek guys. Oke, apa nih ya? Sampai sini. Oke, selanjutnya di sini kenapa is considered? Nah, kenapa nggak Charlie nih? Perhatikan. Di sini soal ini sudah memiliki kata kerja mana yaitu receive. Kalau teman-teman mau menambahkan kata kerja lagi itu boleh banget. Tapi opsi Charlie di sini teman-teman harus juga nambahin conjunction, misalnya which is considered. Itu boleh banget tuh. Tapi karena opsi Charlie nggak memiliki conjunction, maka teman-teman tidak bisa memilih itu. Jawabannya mana? Jawabannya di Bravo guys. Alright. Jadi ini materi adjective clause yang di reducing. Sekali lagi ini materi reducing, berarti dari tadi teman-teman sering mendengar reducing, di reducing, abridgment, itu berarti soal ini sudah masuk ke soal intermediate ke advance guys. Kenapa nggak pakai gerund? Kalau gerund itu teman-teman dia hasil reducing ya dalam bentuk aktif. Sementara kalau misalnya dalam bentuk pasif itu akan menjadi verb 3. Lagi pula gerund itu dalam keadaan aktif. Kalau keadaan aktif maka opsi yang alpha ini dia masih butuh yang namanya objek. Sementara di soal di sini nggak ada tuh yang namanya objek. Adanya by, mini, bla 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 gitu. Itu preposisi. Jadi nggak bisa ya. Salam toleransi ya itu ya pokoknya Kak, salam toleransi, namanya salam toleransi guys. Alright, nomor 26. Guys, nomor 26. Kira-kira jawabannya apa? Oke, siap. Singular, Charlie, singular. Kenapa singular, guys? Karena ini adalah sama persis dengan yang kemarin. Perhatikan, jika ada sebuah subjek, ini kan subjek nih ya, teacher, tunggal nih, meskipun dia diikuti oleh with her assistant atau along with her assistant, ini hanyalah kata-kata asisten ini yang jamak ini adalah object of preposisi atau kita sebut OP ya. Along with ini adalah preposisi guys. Sehingga dia tidak bisa dijadikan subjek dan dia hanya menemani si teacher ini. Jadi misalnya ada orang demo, masalahnya orang demo itu yang lapor itu yang menjadi yang berdiskusi apakah semua orang? Enggak, pasti ada perwakilan 1 atau 2 gitu. Jadi yang lain itu hanya menemani aja guys. Sama juga dengan kasus kayak gini. Kalau teachernya tunggal, maka di sini nggak mungkin pakai have, nggak mungkin pakai are, nggak mungkin pakai were. Jawabannya Charlie guys.
Itu sampai sini ada pertanyaan guys. Coffee kata John. Oke, aman ya Charlie ya, aman. 27 guys. 27, silahkan ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Kalau tidak pakai koma sama aja ya Pak. Oh Pak katanya guys. Sama guys, jadi koma yang tadi itu kita sebut dengan koma apositif ya. Koma apositif atau di situ juga kita sebut dengan koma adverbial clause. Bisa juga dia nanti jadi koma adjective clause, tapi kalau di sini dia dihubungkan dengan preposisi berarti dia cuma koma adverb biasa guys. Ya, koma positif juga bisa. Aman, tanpa perlu koma nggak masalah kok. Jadi the teacher along with bla 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 itu buat teman, dia anggap aja itu kemurahan hati dari pembuat soalnya, bahwa teman-teman itu dikasih clue nih, oh ini bukan bagian dari subjek kayak gitu. Gitu ya. 27, perhatikan commit to. Kalau teman-teman bisa jawab soal ini berarti teman-teman itu keren banget sumpah. Kalau teman-teman nyampe ke materi ini dan teman-teman tahu materi ini, teman-teman itu keren banget tuh. Ya. Jared, kenapa Jared guys? Kenapa pilih Jared? Alright, ada yang jawab alfa? Jawab alfa, ada yang jawab Charlie, gak ada yang jawab delta. Itu infinitif katanya. Banyak yang jawab alfa, padahal di sini teman-teman jawabannya antara Bravo dan Delta. Jawabannya antara Bravo dan Delta. Kira-kira yang mana? Let's go. Jawabannya antara Bravo dan Delta. Berarti yang mana nih kira-kira? Jawabannya antara Bravo dan Delta. Perhatikan. Kata-kata committed to ini kan dalam bentuk pasif. Ketika di sini muncul to, ini bukanlah to infinitif, tapi dia bagian dari kata committed. Artinya to itu teman-teman ada dua. Ada yang namanya to infinitif, ada to yang berfungsi sebagai preposisi. Ya. Ada yang sebagai preposisi. Dan ini adalah to yang bersifat preposisi tuh. Jadi memang ada beberapa kata kerja yang selalu berpasangan langsung dengan yang namanya to yang sebagai preposisi. Sehingga setelah ini tidak mungkin dia muncul verb 2. Jelas itu nggak mungkin. Apalagi muncul verb 1. Kenapa? Karena preposisi nggak boleh diikuti verb 1. Sehingga alfa bravo gugur. Sehingga di sini tersisa Charlie dan Delta. Jawabannya kata tadi antara Bravo dan Delta. Maka Delta akan gugur. Kenapa? Karena having made gini teman-teman itu tidak perlu dilakukan. Itu pemborosan. Teman-teman bisa langsung ambil yang Charlie guys. Charlie guys jawabannya antara Bravo dan Delta. A, B, C, D. Antara Bravo dan Delta apa? Ya Charlie guys, bukan Delta guys, dan bukan Bravo gitu. Jawabannya antara Bravo dan Charlie. Antara Bravo dan Charlie, ya namanya antara Bravo dan Delta namanya Charlie guys gitu. Udah dikasih clue jelas-jelas teman-teman malah milih Delta gitu. Kalian tuh mau ngapain guys? Ada pertanyaan lagi sebelum masuk ke sini? Jadi ini teman-teman, ini saya bilang tadi, kalau teman-teman bisa materi ini berarti teman-teman itu udah keren banget, karena artinya grammar yang model kayak gini itu jarang ditemukan teman-teman dan jarang muncul ke permukaan, sehingga tidak banyak tutor itu yang menjelaskan. Nah kalau teman-teman sudah punya pengetahuan tentang hal ini, kan tadi banyak tuh yang jawab commit to itu selalu berpasangan dengan gerund. Yes, itu berarti ilmu grammarnya itu sudah cukup dalam guys, gitu ya. Nah ini udah direcord guys, nanti teman-teman cek ke sini nih, cek ke Izal Edward itu. Ini materi apa sih? Ini materi namanya kalau nggak salah ini nama materinya itu adalah apa sih ya namanya, lupa gue. Tapi dia itu inti materinya adalah kata kerja yang selalu bersama dengan to preposisi. Ya to preposisi dia. Jadi to-nya ini bukan to infinitif. Sama juga dengan kata used to tuh. Jadi
used to. Nah, used to itu akan ketemu dengan verb ing, guys. Misalnya I am used to eating rice gitu. Jadi bukan to eat rice tapi used to eating rice kayak gitu. Liftnya jam berapa? Jam 6, guys. Jam 6 pagi, guys. Kadang jam 9, kadang jam 6. Jadi bunyikan aja loncengnya di notifikasinya agar teman-teman nanti ketemu dikasih isyarat tidak mau mengerti. Kenapa C, Kak? So ya, jadi itunya yang mana? Itunya itu yang preposisi ya, guys, bukan to infinitive gitu. Alright. Alright, nomor 28. Cluenya tadi jelas banget. Cluenya juga udah jelas banget antara Bravo dan Delta. Malah milih Delta, teman-teman. Iya, tole. Alright. Next one, nomor 28. Perhatikan di sini. Had di sini had bla 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 been issued. The warning ini berarti di sini subjeknya ya. Kalau kebalik kayak gini berarti ini adalah mode inversi dalam CS ke CS3. Kalau ini namanya conditional sentence tipe ketiga, guys. Nah, maka di sini teman-teman karena di depan sudah diinversi berarti teman-teman tinggal cek pasangan dalam conditional sentence. Jadi gini, ringkasannya. Conditional sentence itu selalu ada 4 ya. CS ada 4. Nah, yang pertama ada yang kita sebut dengan zero conditional sentence. Ya, zero conditional sentence. Terus yang kedua, sorry guys. Terus yang kedua di sini ada juga conditional CS1. Ya, conditional sentence seperti 1, ada juga yang tipe 2, ada juga yang tipe 3 nih. Nah, kalau tipe 1 dia selalu menggunakan verb 1 dengan will, ya. Dengan will. Kalau tipe 2 dia itu menggunakan verb 2 dengan would. Dengan would. Kalau tipe ketiga dia rangkap. Dia pakai verb 2 terus dia itu plus verb 3. Maka di sini juga pakai would plus have plus verb 3. Jadi kuncinya adalah tipe pertama pakai verb 1, tipe kedua pakai verb 2, tipe ketiga pakai verb 2 plus verb 3. Cek di sini. Di sini menggunakan ini had ini verb 2, guys. Terus di sini been, di sini verb 3. Ya. Issued juga verb 3. Nah, maka di sini jelas conditional sentence tipe ketiga. Nah, kalau conditional tipe ketiga berarti teman-teman pilihlah opsi yang menggunakan verb 2 dan verb 3. Yang mana? Kalau ini verb 1 jelas enggak. Ini juga cuma verb 2 enggak. Ini verb 2 plus verb 3 mungkin dia juga bisa iya. Cuma di depannya itu yang namanya conditional sentence harus menggunakan will. Berarti kita tidak memilih ini. Yang mana? Yang ini. Would have been. Jawabannya yang ketiga, guys. Jadi teman-teman gak usah bingung tuh. Oh, ini conditional sentence sulit. Enggak, teman-teman cek aja. Conditional 1 berarti pakai kata kerja pertama. Conditional sentence kedua ya pakai verb 2. Conditional 3 ini doang nih yang agak beda nih. Dia pakai verb 2 plus verb 3. Ini kan verb 2 nih. Ini juga verb 3. Maka berarti kalimat selanjutnya kan pasti terdiri dari 2 kalimat tuh. Kalau di depan pakai verb 2 plus verb 3, yang belakang pasti pakai verb 2 dan verb 3 sekaligus gitu, guys. Ya. Bagaimana dengan yang tipe 0? Kalau tipe 0 itu berarti conditional sentence tak buatin di sini ya. Yang tipe 0 berarti itu conditional sentence yang gak ada will-nya. Contohnya, if verb 1, berarti di sini verb 1. Contohnya kayak gini. If you jump from misalnya Monash Tower, misalnya teman-teman itu lompat dari Monash tuh, paling atas tuh lompat. Itu kan berapa meter tuh kan? Tinggi banget. Nah, itu teman-teman will die apa must die gitu, atau kalian akan mati atau teman-teman pasti mati tuh. Nah, secara hitung-hitungan manusia itu mati, guys. Maka kalau efeknya adalah sebuah kepastian berdasarkan kalkulasi manusia, berarti atau scientific dah ya, maka teman-teman itu pakai yang 0. Nah, maka di sini if you jump, di sini pakai verb 1, if you jump bla bla bla, you die. You die, bukan you will die lagi, tapi you die. Kenapa? Karena kita itu meninggoy kalau lompat, apalagi lompat dari Burj Khalifa tuh. Aduh, positif dah kalian tuh. Yang terakhir, yang ini ya, yang ini belum. Nomor 29,
Di sini jawabannya apa? Oh, ini gampang guys. Faster berarti dia akan ketemu dengan then. Permasalahannya setelahnya akan muncul apa? Any human? Enggak. Atau other human? Kalau other ini selalu bertemu dengan jamak. Jadi humannya di sini tunggal, berarti enggak mungkin. Another di sini juga ketemu dengan tunggal, another human. Ya. Nah, ini masih oke deh ya. Yang jelas any human itu boleh, any other human boleh, terus other human boleh. Nah, permasalahannya gini. Kalau teman-teman pakai another human berarti hanya membandingkan dengan satu orang aja. Ini masalahnya perbandingannya antara mesin dengan seluruh umat manusia. Berarti disingkat human. Kalau any human berarti humannya itu cuma satu doang nih di sini. Satu orang doang berarti kalau human. Sama juga dengan kata any human. Bagaimana kalau dengan any other? Any other itu sama persis dengan the other human. Berarti dia akan mempresentasikan kelompok. Ya, any other human. Jawabannya yang bravo guys gitu. Mister kalau minta filenya bayar enggak gratis guys gitu. Kalau teman-teman mau minta file, teman-teman chat ke kelas ini nih ya. Ini kan untuk pendaftaran kelas reguler. Teman-teman bilang aja tuh, Kak boleh minta file oretan dari TikTok enggak gitu ya. Jadi teman-teman tinggal WA yang ini atau WA yang ini nih. Ini sama aja kan. Nah, sekali lagi kalau teman-teman mau daftar kursus, mau ikut kursus, teman-teman ini kita akan mulai tanggal 8 atau tanggal 10 gitu ya. Nanti di bulan Juni. Ya, teman-teman bisa daftar ke situ nanti. Alright, sampai sini guys ada pertanyaan baik terkait materi-materi tadi ataupun TOEFL ataupun tentang kursusan. Silahkan teman-teman itu tanyakan aja. Kalau misalnya kursusan Kak nanti kursusannya mahal. Kalau kata saya sih enggak, karena materinya itu materinya itu padat. Teman-teman juga dapat modul itu sekitaran, kalau enggak salah itu sekitaran 60 kayak 59 kayak 58 halaman apa 60 halaman gitu. Terus teman-teman juga dapat 2 kali tes. Di situ kan 2 kali tes TOEFL tuh kan. Di sini nih 2 kali tes TOEFL. Itu aja udah berapa guys? 2 kali tes TOEFL itu plus teman-teman juga dapat sertifikat. Sertifikatnya ada 25.000 tuh. Artinya teman-teman 65.000 untuk 11 kali pertemuan. Berarti per pertemuannya itu nggak nyampe 5.000 guys gitu. Nomornya untuk minta file ke ini ya. Ini sama aja, kelas reguler nih. Teman-teman cuma bilang aja, Kak mau minta oret-oretan dari TikTok gitu aja. Biasanya habis ini tak kasih ke admin biar admin tuh yang nanganin untuk masalah kayak gini. Kalau struktur 1 itu teman-teman berarti itu levelnya. Jadi level untuk beginner ke intermediate itu teman-teman ambil yang 1. Tapi kalau misalnya level 2, teman-teman jangan coba-coba kalau kecuali teman-teman sudah punya skor sekitar 460-an. Ya. Terus kelas speaking hari apa aja? Kelas speakingnya itu tiap hari guys. Semua kelas di sini tiap hari. Cuma kalau listening itu jam 2 siang. Kalau speaking itu jam setengah 4. Terus structure 1 itu jam setengah 7 malam. Dan structure 2 itu jam 8 malam guys. Gitu ya. Alright. Harga untuk berapa bulan? Untuk setengah bulan. Jadi kita kelasnya per hari guys. Jadi kita kelasnya per hari. Dan itu full. Jadi tiap hari itu full 1,5 jam. Nah mungkin teman-teman itu pasti ketemu ya. Pasti ketemu banget. Pasti ketemu. Ada kelas yang 40.000 sebulan. Teman-teman jangan tergiur dengan harga-harga kayak gitu guys. Itu biasanya bukan abal-abal sih. Tapi materinya nggak serius gitu kadang. Jadi teman-teman itu bisa paham bahwa hal yang berkualitas itu tidak mungkin dijual murah guys. Gitu. Tapi kalau teman-teman cek ke Pare, teman-teman kan biasanya taunya Pare kan. Kalau teman-teman ke Pare, teman-teman akan terkejut lihat berapa harga per kelasnya. Per kelasnya itu 220.000 guys kalau di Pare. Ya, atau ngebul saya tiap hari. Ya, ini tanya nih ke Ume. Ume ini adalah salah satu kelas reguler tuh. Jadi tanyakan aja ke Yume itu, tanyakan gimana suasana kelasnya itu. Kalian tuh ngebul tuh tiap hari, kalian butuh antimo tuh biar nggak mabok dengan pelajaran. Jadi banyak banget tuh. Udah seru tuh level 1 itu seru guys ya, apalagi anak-anaknya koplak semuanya.
Pokoknya teman-teman itu akan dijejeli dengan materi-materi itu. Nah, ini kalau mau di-spill dengan materinya ada di sini nih. Sebentar. Ini materinya ada di sini. Alright. Ini. Materinya ada sekitaran ini, guys. 62 ternyata, 62 halaman nih. Materinya ada di sini nih. Nah, ini materinya ada di sini nih. Itu banyak. Ya, tapi sebagian ada yang level 2, ada sebagian yang level 1. Ini aja kemarin ini nggak habis, guys. Ini aja nggak habis nih materinya. Dari saking padatnya ini. Kalau teman-teman bisa aja saya paksakan bahwa ini harus selesai sekian, ini harus selesai sekian. Cuma teman-teman ngebul nanti otaknya itu ngebul gitu. Ada yang khusus kelas untuk IELTS? Ada guys, ada memang. Tapi IELTS-nya itu cuma yang buka ini di kelas speaking aja nih. Untuk sekarang ini masih kelas speaking yang buka. Karena tutornya ini nanti butuh beberapa tutor. Dan tutornya ada yang belum siap karena masih ada di luar negeri lah. Atau masih ada schedule di waktu itu. Makanya tak konfirmasi dulu ke tutornya. Kalau tutornya bisa ya kita buka. Kalau tutornya itu belum bisa ngehandle itu, kita skip dan buka kelas yang lainnya. Alright, ini tuh belajar dulu kan Kak, enggak langsung tes soal. Enggak guys, kita belajar dulu sampai teman-teman itu panas itu, nanti otak kita itu sampai kayak mau meleleh itu. Apalagi di level 2 itu panas banget tuh, suasana otak kita tuh panas banget. Apalagi ada kadang yang teman-teman itu uji nyali itu. Jadi ada yang ngambil level 1 plus level 2. Itu sangat-sangat bagus banget. Cuma teman-teman harus siapin sirkuit kalian, sirkuit otaknya biar gak kepanasan. Yang kedua siapin mental, yang ketiga bawa antimo yang banyak. Biar gak muntah kalian tuh dengan dengan materi-materi yang kayak gini. Gitu ya.